Manis pisan ya. Warna warna Hah? lembutnya warna Warna putih. Ya gitu, belum kesating apa? ya. Astagfirullahaladzim. Sopan apa? Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku baru saja pulang dari sekolah Babang Hilal ya Bunda, karena kebetulan hari ini dia itu perpisahan di sekolahnya. Sampai rumah aku istirahat sebentar, kemudian lanjut ini aku mau bersih-bersih rumah, soalnya rumahku berantakan banget. Di videoku kali ini, aku mau berbagi tips-tips ke Bunda bagaimana cara supaya rumah itu tetap bersih dan rapi sepanjang hari. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya Bunda, aku itu tidak bermaksud menggurui atau mengajari, karena aku juga sadar rumahku, diriku masih banyak kekurangannya. Tapi barangkali satu atau dua dari tipsku bisa masuk dan bisa dijadikan sebagai motivasi. Punya rumah bagus, bersih, rapi, dan wangi itu adalah idaman setiap orang, apalagi kaum wanita. Tapi jangan dijadikan patokan kalau rumah yang bersih itu adalah rumah yang bagus. Walaupun rumah sederhana, sekalipun itu dikatakan jelek, seperti ini ya Bunda, atapku terbuat dari daun rumbia. Tapi itu tidak menghalangiku untuk selalu membuat rumahku bersih dan rapi setiap hari. Karena kebersihan itu tidak diukur dari bagus atau jeleknya sebuah rumah ya Bun. Punya anak kecil yang lagi aktif-aktifnya memang selalu membuat rumah kita berantakan. Tapi itu semua jangan dijadikan alasan untuk menjadi malas. Untuk menciptakan rumah bersih, prioritaskan hal-hal kecil yang bisa mengganggu pemandangan seperti tumpukan pakaian, buku, atau mainan yang berserakan. Saungku ini memang sangat mengganggu pemandangan ya Bunda, aku juga sangat menyadari itu. Tapi belum aku bongkar dan masih dipertahankan karena aku memang masih butuh tempat untuk menampung mainan-mainan anak aku. Tujuannya supaya mainan anakku tidak berserakan di mana-mana. Rumah bersih dimulai dari kebiasaan diri sendiri. Seorang pemilik rumah yang bersih tidak akan menunggu sampai rumahnya terlihat berantakan, terlihat kotor, baru merapikannya. Tapi sebaliknya, rumah bersih itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi begitu kotor atau berantakan, langsung dibersihkan tanpa menunda-nunda lagi ya Bun. Tapi bukan cuma individu kita saja ya, orang-orang di rumah juga, suami kita, anak-anak kita harus selalu dilibatkan. Hal-hal yang sepele aja, misalkan kasur dan bantal yang berantakan itu harus segera dibersihkan. Jangan menunda waktu sampai kita merasa malas, karena kalau pekerjaan sudah ditumpuk, otomatis Bunda, badan kita itu tiba-tiba merasa lemas. Karena apa? Karena mata kita aja udah capek gitu loh ngelihatnya. Menciptakan kebiasaan bersih memang terdengar simpel ya. Tapi untuk melakukan itu semua nggak sesimpel itu. Kuncinya, kita itu harus menciptakan kesadaran ya Bunda yang harus dipupuk supaya rumah bersih setiap saat bukan cuma impian. Mulai dari rutinitas membersihkan tempat tidur, membersihkan wastafel setelah digunakan, hingga merapikan benda sebelum meninggalkan ruangan. Jika sudah terbiasa dengan hal seperti itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, insya Allah Bun, kebiasaan menciptakan kebersihan akan selalu tertanam di diri kita. Nah, aku juga punya kebiasaan nih Bunda, yaitu bersih-bersih sambil jalan. Contohnya seperti ini, ketika aku mau mandi dan masuk ke kamar mandi, otomatis melewati wastafelku. Ketika di situ aku ngelihat ada sebuah gelas atau sebuah piring, aku mampir dulu buat nyuci piring atau gelas, setelah itu baru aku mandi. Aku punya prinsip, aku harus selalu bersih-bersih dalam setiap aktivitas aku di rumah. Terkadang aku mau makan tapi aku ngelihat meja makan kotor, aku bersihkan dulu Bun. Kadang-kadang hal sepele memang tidak kita lakukan ya Bunda, seperti cuci piring selesai makan, membersihkan remeh-remeh makanan yang jatuh, dan mengelap meja setelah selesai digunakan. Jangan menunggu meja atau wastafel sampai penuh dan kotor baru dibersihkan. Nah, kemudian kita juga harus punya tempat-tempat penyimpanan yang memang sifatnya itu nggak transparan ya Bun. Kalau Bunda di kamar punya ruangan yang cukup luas, coba deh bikin ruangan seperti ruangan ganti baju gitu Bun. Nah, kalau ribet, boleh dibuat seperti ruangan ganti baju di toko-toko ya Bunda pakai hordeng. Tujuannya supaya baju-baju yang sekali pakai itu tidak terlihat oleh mata. Kadang-kadang mau dicuci itu sayang ya, masih bersih, masih wangi, apalagi Pak suami. Celana kalau belum 3 bulan 3 tahun, belum dicuci. Dan cara aku ya seperti itu Bun, sediakan di kamar itu ruangan khusus. Nah, kalau yang lagi bikin rumah baru, boleh tuh dibikin dari bata permanen.
Bikin satu ruangan kemudian disekat, yang satunya itu pintu kamar mandi dan yang satunya lagi pintu untuk ganti baju. Di swalayan kayak gitu ya bunda, di dalam toilet ada toilet. Jadi begitu masuk ke toilet, kita akan masuk ke ruang ganti baju, kemudian di situ ada pintu lagi menuju ke kamar mandi. Kayak gitu ya bun. Itu adalah cita-cita aku yang belum kesampaian sampai sekarang. Ya karena memang aku itu beli rumah jadi ya bunda, jadi semuanya itu bukan keinginan aku. Aku cuman merubah ruangan-ruangan yang memang gampang untuk dirubah ya bunda, karena nggak mungkin juga rumahnya aku runtuhkan. Nah, kemudian tips dari aku selanjutnya adalah hindari koleksi yang tidak perlu. Dalam hal ini, orang yang sederhana hidupnya seperti aku ya bunda, beda lagi ceritanya kalau sultan. Pasti rumahnya lebih luas dan kotak penyimpanannya lebih banyak. Sulit banget ya ngebersihin rumah kalau kita punya koleksi atau pernak-pernik yang jumlahnya besar. Otomatis rumah akan terlihat lebih sesak dan kita juga menyita banyak waktu ya bunda untuk selalu membersihkannya. Jadi sekiranya barang-barang yang tidak diperlukan lebih baik disingkirkan saja ya bunda atau dibuang ke rumah aku. Nah, kemudian fokus ke sebuah ruangan ya bunda, jangan sampai kita membersihkan dari ruangan satu ke ruangan yang lain dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti aku kan kayak gini bun, karena memang ruang tamuku itu jarang diinjak orang, jadi aku bersihkannya 2 hari sekali. Makanya aku kalau bikin konten tidak semua ruangan aku bersihkan. Itu semua tujuannya supaya kita juga nggak terlalu capek dan lebih fokus untuk membersihkan setiap ruangan. Yang selalu rutin aku bersihkan setiap hari adalah teras, teras samping, halaman, dan juga dapur. Tapi bukan berarti ruangan yang lain itu tidak pernah dibersihkan, tapi aku pakai waktu ya bunda. Supaya tenagaku juga tidak habis terkuras dan aku lebih fokus ke ruangan-ruangan yang lain. Untuk punya rumah yang bersih, jangan segan untuk menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak terpakai ya bun. Yang sering terjadi di kampung halamanku adalah mengumpulkan toples-toples bekas sosis atau kaleng-kaleng bekas tenggo dan disimpan di atas lemari. Hayo, siapa yang suka seperti itu? Hal-hal seperti itu jangan dibiasakan ya bunda. Boleh kita menyimpan benda-benda seperti toples, tapi kalau kitanya juga kreatif. Misalkan toples itu kita bungkus pakai pita, kemudian kita lem dan kita jadikan wadah yang cantik untuk menyimpan bumbu-bumbuan atau yang lain-lain. Nah, kemudian kalau ada kita siapkan laci penyimpanan ya bunda. Di situ bisa kita simpan hem body, sisir, bando, atau yang lain-lain. Karena hal-hal kecil seperti ikat rambut, karet rambut, itu bisa membuat kamar kita berantakan. Nah, kemudian biasakan mencuci perabot walaupun hanya 1 biji ya bunda. Jangan ditunggu-tunggu sampai numpuk. Aku juga punya kebiasaan beres-beres dapur sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tong sampah wajib bersih, tong sampah wajib dicuci. Supaya keesokan harinya ketika kita mau memulai aktivitas di dapur, semuanya itu dalam keadaan bersih dan rapi. Hal itu juga merupakan kebiasaan yang selalu aku tanamkan ke dalam diri aku. Pokoknya sebelum tidur rumah harus bersih. Terima kasih ya bun udah mendengarkan ocehanku, semoga saja menginspirasi. Sekali lagi aku minta maaf ya, bukan aku bermaksud mengajari. Dan ini seluruh rumahku, dapurku, ruanganku, semuanya sudah bersih. Semoga saja videoku ini bermanfaat ya bunda. Terima kasih sudah menonton. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.